Ekrul ya, Ekrul nih ya. Ditemani Ekrul. Ini ini bukan sponsor, bukan. Tapi ini saya beli di toko sebelah. Oke, oke, oke. Siapa yang mau naik ya? Naik dulu sambil saya bacakan. Siapa yang mau naik? Ya, boleh, boleh naik, boleh. Boleh, sepanjang kita berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, boleh teman-teman, boleh. Ayo, yang mau naik silahkan. Ya, ini ada yang mau naik tapi aku nggak kenal. Tapping dulu yang nggak kenal ya. Oke, kalau begitu, supaya mempersingkat waktu, saya bacakan terlebih dahulu. Sebelum ke kasus yang lain nih, banyak kasus nih, banyak kasus ini. Oke, saya baca judulnya saja nih ya. Jadi saksi sidang, Dr. Oki Pratama beberkan perannya dalam kasus PMH Nikita Mirzani. Teman-teman, ini baru saja nih, baru saja pukul 19.00 hari ini ya. Selamat malam Bang Dev. Bang Dev turut berduka untuk Bang Dev. Salam hormat saya Bang Dev. Ya, mohon maaf Bang Dev. Oke, saya bacakan ya teman-teman ya, saya bacakan. Saya bacakan. Jadi saksi sidang Dr. Oki Pratama beberkan perannya dalam kasus PMH Nikita Mirzani. Jakarta. Dokter kecantikan Oki Pratama akhirnya memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang perkara perbuatan melawan hukum PMH terkait yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 15 April 2026. Dalam sidang kali ini, pihak Nikita selaku penggugat juga menghadirkan manajernya Dea Hanifa Putri. Sementara itu, tim kuasa hukum Nikita meminta keterangan kepada Oki lebih dulu terkait perannya sebagai jembatan komunikasi antara pihak Nikita dengan Reza. Oki mengungkapkan bahwa awalnya ia terus dihubungi oleh Reza Gladys sejak September hingga Oktober 2024 silam. Oki menyebut bahwa Reza Gladys kerap meminta bantuan agar bisa dipertemukan secara langsung dengan Nikita Mirzani. Teman-teman simak saja ya, nanti benar atau tidak kan urusan nanti ya. Dia bercerita, di situ dia minta dipertemukan sama Nikita Mirzani karena Nikita Mirzani adalah brand ambassador saya, ujar Dr. Oki Pratama di ruang sidang PN Jaksel hari ini, Rabu 15 April 2026. Oki menjelaskan bahwa di balik keinginan Reza Gladys bertemu Nikita adalah terkait isu produk skincare yang sedang viral dibahas oleh akun dokter detektif Reza Gladys diduga merasa terdesak dan ingin Nikita Mirzani berhenti menyuarakan isu tersebut. Iya, tolong dong Ki, Nikita Mirzani jangan ikut-ikutan menyuarakan produk aku yang dikatakan oleh dokter detektif. Tolonglah aku mau ketemu sama Nikita supaya dia nggak ikut menyuarakan juga. Please juga bagus-bagusin produknya aku, kata Oki menirukan ucapan Reza Gladys. Namun, permintaan tersebut tidak langsung dikabulkan oleh Nikita Mirzani. Oki menyebut bahwa Nikita merasa trauma bertemu dengan orang baru karena banyak oknum hanya ingin memanfaatkan popularitasnya demi konten di luar kontrak kerja.
Po. Aku nggak mau ketemu kalau nggak ada hubungan pekerjaan. Kalau belum jelas-jelas, kasih aja nomor Mail. Ucap Oki menirukan respon tegas Nikita Mirjani. Kayaknya nggak gitu deh di rekamannya ya. Lantaran kendala itu, Dr. Oki akhirnya mengambil inisiatif untuk menyambungkan komunikasi melalui panggilan telepon bersama conference call yang melibatkan dirinya, Reza Gladys, dan asisten Nikita Mail Saputra. Teh, ini Ismail Marzukinya teh. Mail ya. Mail teh, ini Reza ya. Teh, Reza pengen ketemu sama Nikita. Jadi disuruh Nikita kan lewat Mail. Ya udah kalian aja yang berhubungan, aku out. Setelah menyambungkan kedua pihak, Oki mengaku tak lagi ikut campur dalam pembicaraan pribadi antara Mail dan Reza. Ia baru mengetahui belakangan dari Nikita bahwa pertemuan tersebut berujung pada tawaran kerja sama promosi produk. Ia baru mengetahui belakangan dari Nikita bahwa pertemuan tersebut berujung pada tawaran kerjasama promosi produk. Nah, selesai. Ini selesai teman-teman. Tawaran promosi produk. Mana tawaran promosi produknya? Gitu. Ini ada yang mau naik nih. Siapa-siapa nih? Oh, banyak sekali yang mau naik tapi aku nggak tahu nih. Aku naikkan rate aja lah. Ya, halo Rit. Selamat malam, Mr. Z. Selamat malam Rit. Apa kabar malam ini Rit? Baik, Mr. Z. Kayak menarik nih untuk malam ini kita bahas bersama nih. Oh iya, tiap malam kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Iya, aku juga udah melihat Mr. Z beberapa preskon yang tadi Iya, biasalah, alibi. iya, iya. Iya, iya, iya. Ya, kayaknya gitu-gitu terus ya. Perkataannya Ya, itu-itu, silakan. perkataannya itu-itu mulu, jadi lama-lama deh hampir sama di antara klien dengan pengacara, halu terus deh. Ya, ya, iya, iya, iya. Coba kamu jelaskan terlebih dahulu apa yang kamu tahu, baru nanti apa yang saya tahu. Begitu kan, Rit? Betul, Mr. Z, sharing aja asal tidak fitnah ya. Kita kan hanya Mm-mm. mengutarakan yang kita tahu dan memang fakta yang kita lihat seperti itu dan kita dengar di sosial media. Ya, Hmm. Mr. Z bukan mengada-ngada. Ya, ya. Nggak boleh kita mengada-ngada dong. Kita harus real dan nyata, oke? Iya, betul, Mr. Z. Nah, kalau saya baca ini tadi, ini belum mengandung arti yang sesungguhnya untuk untuk apa namanya, untuk kesaksian dalam gugatan ini. Masih ambigu. Nah, silakan. Iya, betul, Mr. Z. Saya juga berpikir seperti itu. Karena saya lihat memang tadi dari beberapa respon daripada dokter DRO ini juga kayaknya memang dia tidak mengutarakan keseluruhan dan memang hanya mengutarakan yang menurut dia memang hanya menguntungkan kepada pihak penggugat saja menurut saya Mr. Z. Nah, dan balik lagi kepada tadi yang apa namanya pengacaranya yang bilang bahwa penghasilannya saja bisa 50 juta per detik. Tetapi dia tidak melanjutkan. 50 juta per detik itu jika ada endorse, bukan per detik ataupun setiap saat per detik 50 juta. Oke, memang betul. Kalau SG itu kan apa status IG itu ataupun ya hanya dibikin status memang betul 15 detik. Tetapi kan itu bukan hanya 15 detik selesai, tapi kan itu kan pasti lama di situnya, tidak langsung terhapus. Jadi, Hmm. menurut saya itu adalah pendapat ataupun kesaksian yang keliru menurut saya Mr. Z. Kenapa keliru? Karena memang tidak seperti itu realnya. Karena bukan bukan hanya satu yang saya lihat Hmm. ataupun hanya satu orang yang teman saya juga banyak yang endorse bukan seperti itu, bukan per detik saja itu 50 juta, bukan seperti itu. Nah, jadi Hmm. dan yang saya lihat tadi bahwasannya memang DRO ini memang lagi mencari aman Mr. Z menurut saya. DRO. Iya betul, lagi mencari aman.
mencari aman dalam arti memang dia tidak mengungkapkan keseluruhan karena takut memang ketika dia mengungkapkan keseluruhan memang balik lagi karena rekaman ataupun bukti yang kita dengar selama ini di persidangan tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh dia di persidangan PMA tersebut, Mr. Z. Menurut saya, karena kita dengar bahwasannya ketika memang pas kemarin persidangan dalam pidana itu Hmm. DRO ini yang nyuruh DRG datangin CNM. Memang betul, memang kan minta tolong, tapi tidak masalah pemerasan dan tidak ditekan ataupun tidak ada pembahasan masalah apa namanya Mr. Z? Percakapan mereka tidak ada pembahasan tentang endorse dan tidak ada tentang Hmm. memang ungkapan minta tolong. Men- eh, Hmm. Tidak ada memang kesepakatan tidak ada. Nah, itu tidak Hmm. ungkapkan, tidak keseluruhan. Nah, yang saya Hmm. tanyakan mungkin pengacara daripada tergugat ini DRG memang kayaknya memang tadi juga saya lihat hampir apa namanya ya, dibilang emosi bukan emosi sih sebenarnya bawa santai aja sebenarnya. Cuman kan ya gelisah dong maksudnya dalam arti memang kan udah apa namanya? Saya juga mau bertanya Mister Ji. Kan kemarin dia kan sudah tidak bisa bersaksi. Kok bisa bersaksi lagi sekarang? Kan itu kan jadwalnya sudah amburadul dong. Maksudnya kok acak-acakan jadinya loh tidak sesuai dengan apa hakim menetapkan ini. Terus tiba-tiba hakim lagi Hmm. mengungkapkan ini. Jadi berbeda, tidak Hmm. konsisten itu Mister Ji. Gimana ya? Apakah Iya. tidak ada kadaluarsa saksi tersebut? Karena memang kan yang setahu saya itu kan kalau hakim sudah menetapkan tidak bisa dicabut lagi. Contoh, kalau hakim itu menetapkan penangguhan penahanan itu dikabulkan, maka dia tidak bisa lagi besok bilang tidak dikabulkan. Seperti itu, Mister Zia. Jadi kan nggak bisa seenaknya aja mau bilang besok lagi ataupun gimana berubah lagi tidak seperti itu Mister Z. Nah, menurut Mister Z, apakah boleh seperti itu? Apakah tidak itu melanggar etik ataupun memang apakah itu profesional jika memang kalau sudah diungkapkan tidak bisa lagi bersaksi, maka bersaksi kembali itu gimana Mister Z gitu Mister Z? Oke. Ini saya prosedur saya belum pernah melihat sebelumnya ya. Saya belum pernah melihat sebelumnya. Teman-teman simak dulu ya. Sidang itu sudah ada jadwalnya. Oke, hari ini jam segini saksi ini sudah ada jadwalnya. Eh, tetapi begini, tetapi begini. Ini ada baiknya juga. Ini kita bersikap dewasa ya, Rit ya. Mister Z. Kita bersikap dewasa ya. Gini caranya. Saya menegaskannya begini. Ketika sesuatu yang tidak diberikan waktunya, kemudian saatnya nanti diputuskan, justru waktu yang tidak diberikan itu akan menjadi menjadi pembicaraan. Paham ya maksudnya ya? Paham Mister Z? Ya, paham. Hakim juga mungkin berpikir begitu. Ah, daripada nanti saya lihat ini kondisinya aja seperti itu, jangan-jangan nanti di belakang setelah saya putuskan, nanti ini diobok-obok. Kami tidak diberikan kesempatan. Inilah hakim curing. Inilah hakim. Siapa tahu seperti itu, Rid. Makanya hakim punya, ya, Betul, Mister Z. Saya juga sebenarnya tadi pendapat seperti itu. Daripada nanti di hmm, akhir menjadi bumerang ataupun jadi memang digoreng-goreng kembali, ya udahlah hadirkan kembali kok karena memang cuma dia saja yang mau dihadirkan seperti itu, Mister Z. Jadi kan agar tidak ada ya, alasan agar tidak ada alasan hmm, lagi nanti untuk digoreng-goreng seumpama kalau memang ditolak ya, keseluruhan ataupun ditolak gugatan itu jadi mereka tidak ada alasan lagi dengan mengatakan ya, bahwa saksi dari mereka tidak boleh dihadirkan padahal walaupun faktanya hmm, saksi mereka yang melakukan kesalahan seperti itu Mister Jika tapi kan terkadang korban ini selalu playing victim mereka tidak mengetahui mereka salah tapi seolah-olah merasa mereka benar gitu loh Mister Z jadi kan hmm, betul sih, saya juga maksudnya berpikir ke sana, tetapi kan secara, hmm. maksudnya itu secara profesional, kalau kita berbicara tentang profesional, misalnya jadi contoh nih, kita aja sebagai tenaga didik atau tutor, mengisi acara, kalau kita sudah bilang tidak bisa, pasti di cancel dong Mister G, tidak bisa lagi, siang bilangnya bisa, malam tiba-tiba tidak bisa, jadi tidak profesional seperti itu Mister Z menurut saya. Saya juga berpikir seperti Iya, Mister J yang sampaikan tadi, bahwa memang itu sudah memang bagus secara memang agar tidak nanti kelak mereka goreng-goreng kembali jika ditolak seperti itu Mr. Z. iya.
Aku berpikirnya begitu. Mana nih? Aku tak dengan terang ya. Terang tuh saya cari-cari mana ini terang nih kok nggak ada ya. Tadi Tolong ada panggilkan, terang, Pak. tolong panggilkan terang. Aku Jadi gini, nggak teman sama Bang Terang. oke. Jadi begini, Trit. Ini kita melihat dari apa yang sudah terjadi saja, Rit. Jadi kita kan berbicara dengan fakta, toh, Rit. Jadi kita lihat apa yang sedang terjadi, yang telah terjadi, yang sudah berlalu terjadi. Hakim PN Jakarta Selatan sudah memutuskan 4 tahun penjara. Apa benar PN itu? Ya salah juga jadinya. Kemudian hakim banding itu juga sudah menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara. Apa ada benarnya? Nggak ada benarnya. Hakim kasasi padahal tidak memutuskan itu bahasanya ya. Mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf ini kita di bawah aja. Mohon maaf, dia tidak nambahin, dia juga tidak ngurangin. Artinya kan cuman diem aja itu. Ya sudah, ini bahasa bahasa sederhananya. Ya sudahlah, biarkan aja ngikutin putusan banding. Gitu. Nggak ngapa-ngapain itu. Tapi tetap juga, ini ada Raffi. Naik dulu Raffi, ini penting ini Raffi. Tapi kadang-kadang Raffi itu nggak mau naik di saya, nggak tahu kenapa. Apakah benci dengan saya mungkin? Ah, itu saya mau bilang itu aja di apa namanya di ini ya. Coba yang diingat tuh hakim yang mana yang dibilang tuh Hakim Susilo. Padahal yang mutus itu hakim banding. Hakim banding yang ibu-ibu itu, tapi yang di suratnya tuh jejak digital Hakim Susilo memutus begini, begono begini. Padahal Hakim Susilo tuh nggak mutus apa-apa. Nah, itu yang saya bilang tadi bahwa eh ini pikiran dewasa ya teman-teman ya, laki-laki ini pikiran dewasa saya. Ya sudahlah, saya tampung aja daripada kamu nanti saya tidak tampung tapi di belakang kamu apa itu ngomel. Itu bahasa sederhananya begitu. Sehingga ditampunglah itu. Meskipun mohon maaf sederhananya itu sebenarnya keterangannya nggak ini juga, nggak substansial, tidak akan meloloskan itu. Bagaimana tadi keterangannya ya Kak? Berapa juta dalam waktu berapa detik? Oh, yang 15 detik itu 50 juta, Mr. Z. Berapa? 15 detik 50 juta. Wah, masih kalah dengan saya. Iya, enggak, aku mikirnya gini, Mr. G. Berarti presiden kalah dong ya? Hmm, 15 detik 50 juta tanpa wajah. Bener ngomong begitu tadi? Betul, Mr. Z. Masa kita ngadi-ngadi? Kan kita setelah mendengar preskon daripada pihak sono. Maaf, Rit. Ini kan terkait dengan sesuatu. Coba buka, buka. Mbak buka lah. Gimana sih Mbak? Kalah dong Neymar, Rit. Betul, Mr. Z. Makanya saya bilang, bisa-bisanya kalau penghasilan seperti itu nggak mungkin dong rumah cicilan sampai DP aja 16 kali, berapa? 16 kali bayar. Bingung jadinya. Aduh, apa tadi nggak ini apa namanya nggak ditanyakan ke apa DRO pas lagi berkesaksian? Nggak ditanya aja kayak gini, seharusnya pertanyaannya seperti ini, Mr. Z. Kalau seumpama penghasilannya dia 50 juta per detik, apakah rumahnya masih nyicil? Apakah DP-nya masih nyicil? Kayak gitu, Mr. J. Karena 50 juta, kalau kita logika loh, 50 juta per detik berarti sehari berapa dong? Itu kalau ininya matematikanya udah keder loh itu, Mr. Z. Saya rasa itu cuma ini buka kedok. Kamu tadi nonton nggak? Aku kasih tahu dong. Cuman yang diviralin, yang dia tidak mengaku ada panggilan yang kasus buzzer aja sih. Cuman kalau soal ini, aku tuh nanya langsung kan sama lawyernya. Mereka tuh semua tetap akan mengacu dari hasil lampiran yang banding sama kasasi. Mereka udah ngomong banget gak akan lolos, tidak akan bisa menguatkan si dokter O ini untuk
ke NM. Itu aku udah nanya langsung. Makanya mereka tetap mengacu dari hasil yang lampiran kasasi dan banding ini, di mana memang jelas kan memang meres. Jadi emang nggak ada perjanjian sama sekali. Jadi mau apapun itu si DRO mau ngomong apa nggak meloloskan, itu aja sih simpel. Pas aku tanya tadi kali sama si timnya tuh yang dikejari, aku tanya banget nggak bisa. Tapi udahlah karena mereka mengulur-ngulur. Sebenarnya katanya tuh mereka yang mengulur-ngulur saksi gitu loh, Mr. Z katanya berkali-kali tuh yang mengulur saksi tuh si pihak sana. Tuh. Oke, lanjutkan. Yang ngulur-ngulur di sana ya. Iya, betul. Kalau aku ketemu sama timnya tuh mengulur pihak sana, apalah A, B, C. Kalau kita mah mengacu pada hasil yang kemarin kasasi, banding kasasi kan katanya baru, aku tanya si timnya baru keluar minutan, belum ketikan secara ini kan. Padahal kan udah sebulan ya. Cuman nanti kalau udah keluar ya lanjutnya bisa menguatkan kembali PMH. Ya, kalau dibilang sih mereka bilang yakin ya menang lah DRG. Nah, setelah itu baru nanti dilaporin lagi tuh perjuangan pemerasan terhadap si DRO dan si S atas hasil dari itu, lampiran itu. Iya, iya. Mereka orang-orang tahu, Yap. tahu tahu hukum. Jadi ketika nama sudah disebut, bukti sudah ada, apalagi yang harus dilakukan begitu. Aku senang sekali nih kata-katamu nih. Ya, tapi begini, benar itu. Teman-teman juga pada tapping itu. Kalau tuh 15 detik saja bisa menghasilkan 50 juta dalam dalam sekejap, itu rumah-rumah yang itu nggak perlu dicicil, itu benar juga, benar juga. Benar juga. Terus tadi kok waktu sidang kok tidak ada pengacaranya ini ya? Pengacaranya ini ya? Eh pengacaranya DRG ya? Kemana ya? Kemana? Kemana tadi buka kedok? Gak lihat sih, Mr. J gak lihat. Cuman tadi aku WhatsApp, aku nanya langsung WhatsApp. Hmm. Enggak, aku nggak lihat. Waktu sidang tuh kan aku nonton tuh. Hmm. Padahal kan aku live kan, tapi kan nggak berani live langsung. Nah, itu nggak ada di barisan tergugat, itu nggak ada. Kemana ya? Nggak tahu. Coba nanti aku tanya. Assalamualaikum. Coba nanti aku tanya deh. Soalnya tadi aku sempat WhatsApp sih tadi malam terus ke timnya. Nah, coba ditanya dulu, WhatsApp dulu Iya, iya, sebentar. iya, iya. Oke, oke. Kenapa waktu Baik. waktu kesaksian Oki nggak ada pengacara nggak ada kuasa hukum dari Iya, iya, iya. tergugat? Coba aku tanya Mr. Z ya. Ya, ya, ya. Waalaikumsalam. Oh, ini ada pengacara terkenal ini, internasional nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bos. Gimana? Itu kasus-kasus yang ada terjadi di sana sudah ditangani semua? Ini garangannya masih merajalela ini, Bos. Itu garangan biarkan tumbuh subur. Yang penting garangan Iya, jangan dikasih mangsa. betul. Coba tanya itu Sela. Yang penting garangan jangan dikasih mangsa. Itu ada Sela di atas. Silakan disapa-sapa dulu. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Mr. J, bulan 11 lihat konser ya? BTS Di mana? di Kaohsiung. Pak, nih ada yang Oke. nanya nih, Antam 08, Mr. G, apakah putusan PK nanti bisa ditambah lagi vonisnya gitu. Oke. Putusan PK kan sudah ada putusan PK. Maksudnya mungkin ditambah Kasasi yang lagi udah kah Mr. gitu. Z. Ya, ya, kita ke topik dulu ya, Santika ya. Kalau putusan PK kan sudah PK, sudah diputus itu. Artinya kalau sudah diputus ya sudah. Terus tadi Rit bilang kalau tadi mengenai jadwal sidang sudah ada, kemudian ada penambahan baru dan sebagainya. Itu tadi saya mengatakan bahwa ya sudahlah, kita berbaik hati dulu, tapi biar nanti pada saat putusannya nggak dijadikan sebagai sebuah alasan. Gitu Rit, itu sih Rit. Iya, Mr. Z. Ya. Nah, terkait apa yang menjadi Mr. Z, saksi, Mr. Z, maaf. Tadi apa Mr. yang Z bilang Mr. J, maaf. Tadi Mr. Z bilang PK sudah. Belum ya Mr. J PK. Kasasi yang sudah ya? oh
PK, oh iya ya, kasasi yang sudah. Apa tadi pertanyaannya aku lupa. Blank. Pertanyaannya itu Pak, kalau PK itu hukumannya bertambah apa tidak? Itu yang mungkin yang dimaksud netizen tuh. Oke, PK ya, PK itu tidak menambah hukuman. PK tidak menambah hukuman, teman-teman. Yang menambah itu kasasi. Kasasi tidak menambah, tapi menguatkan putusan banding. Ini PK-nya, nah kita bahas PK ini. Nah, PK itu kan tidak asal aku mau PK, tidak bisa begitu. Harus ada syarat-syarat yang dilalui, harus ada syarat-syarat yang dipenuhi, gitu. Harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Yang sering kita dengar adalah novum, bukti baru. Ada enggak bukti baru? Oke, yang kedua, ada kekilafan hakim. Nah ini nanti kalau ini ada kekilafan di sini ya dianggap ada kekilafan nanti, tapi nanti kan. Ya kan belum tentu juga. Ada kekilafan hakim. Kemudian ada putusan yang bertentangan gitu kan. Misalnya ini putusan bertentangan ini, contohnya ini PMH ini. Di sana dihukum, di sini dimenangkan. Ini bertentangan, ini contoh ya. Atau ada keterangan yang berbeda. Om Nikita Miryani dituduh atau didakwa melakukan pemerasan uang 4 miliar. Padahal uang 4 miliar itu, ini andai-andai ya, padahal uang 4 miliar itu uangnya dia sendiri. Ini mengandai-andai. Oke. Buka, sudah ada buka? Buka, sudah ada Masih buka? menunggu Mr. Z, soalnya kadang-kadang aku coba keluar dulu ya. Coba kadang kalau miss call baru dia respon, baru dibales. Aku keluar dulu ya Mr. Z ya. Coba aku miss call dulu ya. Ya, Bapak ada Ya, pertanyaan Iya dari ya. Vika. Oh, dibaca nih, Berarti PK dibaca. itu Tunggu bentar nih. enggak nambah hukuman atau bebas gitu ya, Mr. G? kalau ngomong itu jangan sambil sikat gigi, Sel. Coba Enggak nih, dari dijelas. Febrika. Berarti ya Pak, itu nih berarti PK itu enggak nambah hukuman atau bebas gitu ya, Mister? Justru tuh bisa membebaskan, tapi nambah enggak. Misalnya nih, bebas atau berkurang, itu bisa, tapi menambah lagi enggak. Tapi jangan kita bicara nambah atau mengurangi, tapi kita bicara dulu. Mau menuju ke PK itu senjatanya apa gitu loh. Apakah ini benar, Mr. Z? Angelina Sondang katanya vonis 4,5 tahun, banding 10 tahun, kemudian kasasi sampai PK. Oh, berarti kasasinya menguatkan PK-nya jadi 12 tahun, jadi tetap ya? Ya, kasasinya itu. Itu kasasinya itu. Kasasinya yang menjatuhkan vonis sendiri. Bukan menguatkan tapi menjatuhkan sendiri. Itu benar itu. Ya, tapi logika aja mereka mau masuk celah dari mana? Bukti sudah lengkap sekali kita dengar semua di pengadilan. Mustahil sih. Iya. Apa Cantika, kamu ngomong apa Cantika? Masa kamu di atas tepeng di bawah? Itu loh Mr. G, Angelina Sondag itu setelah keluar dari pondokan itu dia malah jadi pinter. Sekarang jadi ustazah loh. Aku kagum sama dia. Oh, berarti kamu mau masuk dulu supaya pinter gitu? Ya enggak lah, nauzubillah min dalik lah. Oh, Ya itu tadi aku kagum sama dia. Berarti kamu mau masuk dulu terus jadi pinter gitu? bukan. Kagumnya dia itu setelah keluar itu dia tambah imannya kuat. Terus sekarang jadi ustazah gitu loh. Maksud saya. Oh,
maksudmu begitu ya? Iya kan dia dia waktu sekolah di pondokan itu kan bukan muslim. Terus akhirnya dia kan masuk muslim gitu kan. Aku gak ngerti, malah malah kowe kok ngerti kabeh piye ceritane iki mau? Ya tahu saya itu sejak dulu tahu lah, Mister Ji. Wih, teman-teman, ini baru namanya pe- pengamat hukum internasional ini. Wah, mantap nih. Amin. Tuh, tapi kamu sayang, kamu dibantah sama Antam 088. Itu di bawah tuh. Iya iya, dibantah Jadi gimana? kayak sebelum kasus katanya Rubak dibantah tuh. Ayo, Sebelum kamu saya kasus ya. Tapi kan Yo. waktu di pondokan itu dia kan tambah belajar, terus tambah pokoknya dia itu tambah belajar belajar akhirnya keluar itu dia itu pintar gitu loh. Ya, berarti kamu Keluar kagum. dari pondokan. Berarti kamu kagum. Ya kagum karena dia itu tambah ilmu itu loh Mister Ji dan dia itu di sana fokus ibadah gitu loh. Oke, kalau Kagum begitu saya ilmunya begitu. itu masih tersimpan sedikit di sana di pondokan itu. Kamu mau ngambil nggak? Ya mau dia keluar ya dibagi-baginya ya sudah keluar loh masalah di pondokan aku nggak ngerti. Taunya kan dia udah keluar pondokan. Ini loh yang saya kasih tahu ini. Sebenarnya ilmunya itu lebih banyak lagi, tapi masih ada sisa di pondokan, sisa sedikit. Kamu mau nggak? Enggak, aku nggak mau di pondokan lah. Mister Z. Ya, 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 ya. Ya, 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 oke, oke. Sudah, Bu? Sudah kedok? Ya, dia bilang gini nih, hari ini agenda sidang pemeriksaan saksi tergugat. Jadi kalau hakimnya memaksakan untuk menghadirkan Oki, kita nggak mau. Sama aja kita nggak mau kalau tidak sesuai dengan hukum acara. Apa tuh maksudnya? Ya, Puyeng. ya, ya. Itu sama-sama lah. Ini read. Mister Z. Nah, ini tadi di sini memegang kata-kata ini tadi. Saya tidak akan menghadirkan karena jadwalnya hari ini harus saya menghadirkan ini. Itu disiplin ya. Betul. Nah, di sisi lain karena bagaimana ini kan kita belum diperiksa, nggak adil dong karena saya ini penggugat. Hakimnya bingung nih si hakim. Gimana ya? Nanti mungkin ada namanya juga perdata ya, ada kompromi apalah saya tidak tahu. Tetapi intinya ya udahlah, terima aja, berikan aja kesaksian. Tapi kan mengorbankan waktu yang untuk tergugat, Rid. Silakan. Iya, makanya karena itu dari awal tadi sudah saya sampaikan, Mister Z, bahwa Hmm. memang untuk hari ini bukan jadwal buat mereka menghadirkan saksi, tetapi untuk yang tergugat. Kemarin seharusnya untuk penggugat, tetapi karena kemarin penggugat banyak drama dan banyak drama atau memang tidak mengerti aturan persidangan, maka otomatis mungkin saya juga kalau sebagai lawyer terhadap tergugat itu mungkin sama Mister Di saya keberatan dong karena memang tidak sesuai Iya, dengan aturan ataupun memang aturan mainnya Mister Ji. Jadi kan memang kan bukan iya, bukan proporsi untuk mereka untuk hari ini. Buat iya, sebagai tergugat seharusnya Mister Ji. Jadi kan memang tapi kan mungkin hakim juga berpikir keras bahwa nanti kalaupun saya tolak ini mungkin nanti digoreng-goreng kembali gitu Mister Ji menurut saya. Nah, hmm, jadi kan eh kita tidak bisa menyalahkan bahwa apa kuasa terhukum tergugat keberatan, tidak bisa dong karena memang sudah sesuai dengan aturan dan memang seperti itu iya, proporsinya Mr. hmm, Z. Gitu Mr. Z. iya, iya. Ya, teman-teman, skedulnya hari ini adalah pemeriksaan saksi daripada tergugat. Namun faktanya hakim justru memeriksa saksi penggugat. Nah, inilah yang menjadi polemik. Nah, saya menyikapinya begini. Kalau saya menyikapinya begini,
Orang dikasih ini mohon maaf ya, ini bahasa saya ya, sederhana saja bahasanya. Wong kamu dikasih baik-baik aja protes, apalagi dikasih nggak baik misalnya. Dikasih benar aja masih protes, apalagi salah. Jadi seminimal mungkin hakim itu tidak menunjukkan kelemahannya. Salah satunya ini, oke lah saya tampung, saya tak mengorbankan. Ini bahasa saya, lagi-lagi ini bahasa saya. Saya tak mengorbankan waktunya tergugat. Yang penting nanti saya tolak gugatannya penggugat. Mungkin ya, Rid ya. Mungkin ya, Rid ya. Betul, Mr. Z. Karena mereka kemarin juga sudah jolim loh terhadap, menurut saya ya, karena mereka sudah menfitnah pihak dari penggugat ya, SGI, SG-nya, terus antek-anteknya, seperti itu Mr. Z. eh, Mengatakan bahwa kok mau si hakim ini mau diatur sama PH si Begeng gitu. PH si abu-abu gitu Mr. J. Nah kan sedangkan mereka itu ada mereka tidak mengetahui bahwa memang itu adalah kesalahan dari mereka karena kan memang sudah diberikan porsinya tapi mereka tidak menjalankan. Nah Iya. giliran hari ini apa namanya kuasa kuasa hukum tergugat keberatan mereka bilang eh, ya hakim nggak maulah ngikut-ngikut nggak mau diatur oleh PH-nya sebegeng kayak gitu Mister Jin. Nah kan mereka sudah ini dong, sudah berdosa dong kemarin bahwasannya mereka bilang tidak diizinkan ataupun tidak memberikan waktu untuk kesaksian saksi mereka dihadirkan seperti Mister J. Iya aneh, pokoknya saya mah astagfirullah astagfirullah deh mendengar kalau mereka ngomong. Nah, begini, disinilah kita melihat gitu loh. Siapa yang sebenarnya mengatur hakim? Begitu, Rit. Ya kan? Inilah sebenarnya kita melihat fakta bahwa siapa yang sebenarnya mengatur hakim. Mengatur saja ya, tapi seolah-olah. Tapi saya yakin hakim ini tidak bisa diatur. Tapi ada rasa ingin ini apa ya, menampung lah ya, menampung. Ini sebenarnya kan kesaksian hari ini bukan dia, tetapi jadi dia. Ya sudahlah, begitu loh bahasanya itu. Betul, betul, Tetapi betul. yang diinginkan nanti adalah hasil akhir. Ya sah-sah saja kalau hari ini pengacara, kuasa hukum daripada tergugat merasa itu tidak adil, itu tidak disiplin, itu tidak benar, itu sah-sah saja. Tapi dalam pemikiran hakim punya hal yang lebih positif ke belakang daripada nanti saya yang dimaki-maki mendingan saya kasih. Soalnya kalau tidak dikasih pasti lagi jadikan alasan nih gara-garanya kami tidak diberi waktu sehingga kami kalah begitu. Kalau begini kan tidak ada lagi umpatan itu, Rit. Betul, Mister J. Tapi kan mereka menurut saya terlalu jahat untuk memutarbalikan fakta, Mister Z. Yang seharusnya kan memang eh, yang mereka ungkapkan itu balik lagi ke mereka. Sering-sering kali seperti itu, Mister Z. Mereka bilang PHDRG ngatur-ngatur. Nah, sekarang balik lagi ke mereka. Mereka sebenarnya yang ngatur-ngatur. Nah, coba mereka kalau dibilang, kenapa kalian ngatur-ngatur hakim? Nah, untuk giliran mereka diuntungkan, mereka mendukung. Giliran mereka tidak diuntungkan, mereka menjelekan. Nah, itu yang bingungnya Mister. Itu tidak boleh sebenarnya. Harus Iya. profesional. Bilang hakim tidak profesional, mereka aja sebagai kuasa hukum tidak profesional. Iya, itulah faktanya demikian. Jadi kita sudah sebenarnya masyarakat juga sudah tahu kok. Rit. Masyarakat sudah tahu. Sekarang ini ya, tadi dari prosedurnya, sekarang dari inti kesaksiannya pun jadi aneh. Ada orang yang melebihi Neymar, tetapi orang bank sudah datang, orang bank sudah menunggu. Ada itu kalimat itu. Kalau kalimat itu ada itu faktanya demikian. Orang bank sudah menunggu. Nah, kalau orang bank sudah menunggu itu artinya apa? Duitnya ndang gorene ngono lho, Rit. Iya, kan orang kaya. Orang bang udah nunggu tagihan, udah menumpuk. Orang kaya. Tapi saya yakin teman-teman, ini saya yakin ya, ini bahasa saya ini ya. Karena tadi tidak bisa menunjukkan bahwa ini loh bukti kontraknya, ini loh bukti endorse-nya terpidana
itu tidak. Tapi kalau yang ditunjukkan, ini loh endorse saya dengan Oki ya. Ini loh. Tapi semua tidak ada. Ini kan substansinya adalah uang 4 miliar itu, uang endorse, uang kerjasama, atau uang cuma-cuma itu aja. Kalau tidak bisa menunjukkan itu, hakim juga akan, mana buktinya? Yang kau tunjukkan bukti lain ini. Ah, dok, begitu, Rit. Tapi yang nggak habis pikirnya Mr. J, mereka berani loh, nggak ada tahu malunya Mr. J loh. 244 M dengan bukti yang memang lemah sekali Mr. Z. Nggak malu ya? Bahwasanya memang terkecuali tuh mereka loh punya surat kontrak seperti Mr. J tadi jelaskan, ataupun memang jelas kontrak tanda tangan di atas materai segala macam itu Mr. J memang sesuai dengan prosedur ataupun prosedur dalam kerjasama seperti Mr. J. Oke lah 244 M. Logika nggak itu mereka menggugat sedangkan bukti mereka aja ngawur 244 M. Subhanallah pokoknya. Nah, itu juga yang terjadi di pidana, Rit. Ketika dipidana itu juga disangkali semua. Nggak begitu, tapi nggak ada buktinya. Nggak begitu, tapi nggak ada buktinya. Ada satu, apa namanya? Oh, ini ada pertanyaan ini bagus dari Villa Sandra. Sejak kapan ada urat malunya? Nah itu, Rit. Oh, nek ra duwe urat malu ya nggak akan malu, Rit. Iya, of course, betul. Betul sekali. Eh, Memang karena nggak tahu malu makanya menggugat 244 M tapi nggak ada buktinya. sebentar, Nah, uang 4M itu kayak apa sih? ngini Mau loh, nanya aku. Mbak. 4, kamu nulis dulu. Ambil kertas sedikit, ambil ya, ambil kertas, Ya, taruh di meja. mm-mm, Ambil iya, pulpen, taruh di mm-mm, meja. Tulis uang, U-W-A-N-G. iya, U-W, U-W ya, pakai V ya. iya. Ya, U-W, nggak pakai A ya. enggak, U-W, Hmm. uang, uang gitu loh. Enggak, yang aku herankan 4 miliar itu seberapa banyak? Aku nggak pernah megang 4 miliar itu. Lah sing ndok jajake omah kuwi ya kan 4 miliar. Wong sampean bangun omah 4 miliar ya uang pribadi gitu ke. Ya cuma di sini 1 M lah, Mister J. Kerja beberapa tahun itu ya cuma sekitar 1 M lah. Lah iya, itu uang 4 M itu cuman satu kalimat aja, 4 M gitu aja sudah selesai. Oke, itu cantik. Kamu belum pernah lihat uang 4 M? Belum. Aduh, terlalu kamu. Sama dengan saya. Podo wae. Loh, aku nggak bilang podo wae, sama dengan saya. Kau ngerti ora? Allah Mister J ngapusi duitnya lo M-an. Iya itu huruf M, ember. Ada temanku tuh, duitnya dua M. 2 lembar taruh di ember. Di Baskom itu Pak, Baskom. Iya, Sel. Duitnya taruh ember deh. Jadi kan 2 M. Iya. Sela, Bener Pak, deh. Mister J, Sela mbak aku Hmm. lho urung tau nyekel duit M-an, Pak. Tapi kan wis nyekel duit dolar-dolaran. Wes to, lah saiki lho kuwi lho sak 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 dompet kebek kae. Rit, naik lagi Rit, sini Rit. Mas Jadi Rin gitu. kok turun toh? Ini Mbak Cantika bukan Kak megang, cuman kita nggak tahu nih yang ada di bank itu berapa gitu loh. Iya. Kalau aku sama si Sela, Mister J, Udahlah, terus terang ya. udahlah. Uh, Ini uh-uh. saya nggak usah ngomongin duit. Aku takut sama orang pajak nanti. Oh iya betul betul. Kita ini Rumahku takut sama nanti orang pajak. disensos nanti rumahku. Takut sama orang pajak aku. Nggak usah ngomongin duit lah, Cek. Udah duit kita di bank baik-baik lah. Udah nggak usah ngomongin. Oke Takutnya nanti, oke. wih, pajak Iya nanti. iya. Takut kita. Betul betul.
Oh, Betul. kamu suruh diam. Cantika, kamu suruh diam, Sel. Nggak Iya, iso. ini kita ngomongin duit, nggak usah ngomongin duit. Nanti tukang pajak datang kayak mana, Pak? Oke, oke, oke. Cantika disuruh diam sama Sela. Dia bilang Iya. iya, iya, iya. Ini saya kasih tahu nih. Orang-orang pajak yang ada di sana, segera cek duitnya Cantika yang 4M itu. Tolong orang pajak. Itu orangnya ada di sini. Nggak tahu nih uang 4M ini. Pokoknya cek nih. Orang pajak, yuk langsung tuh. Nah, hati-hati Boten kamu. wonten Mister J, lek sekawan M Nah, boten wonten, kula boten gadah sak monten Mister J. lah piro, Eh, onone piro wis ora apa-apa wis. hati-hati, hati-hati loh. Hati-hati lo bilang 4M loh. Nanti sangkanya flexing loh. Ntar pada masuk ke sini, ntar bilangnya flexing lagi. Iya betul. Enggak Bang. Kita ini kalau aku pribadi ATM ku 2 di Indonesia. Cuman kita nggak tahu tuh udah dapat berapa gitu loh. Iya. Gitu. Takut kita tiba-tiba oh ini duitnya banyak nih takut Gampang kita kalau kamu gitu. takut. Semua nih Cantika takut, Sela takut, Buka Kedok takut, Rit Tapi kalau iya. takut. Tapi kita Apa nggak bisa menang? ngambil sel, sebab kan atas nama kita kalau yang di Indo nggak Ngene bisa. wae. Ngene wae. ATM serah ke aku, PIN serah ke aku. Tolong cek Mister Z ngono ya. Nggak is. Enggak, enggak. Kalau 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 aku pribadi ya, aku bisa ngambil, cuman nggak bisa ngecek aja kan di sini ATM-nya kayak gitu. Eh, Oh. sorry Mister Eh, Z. Saya mau nanya ke Buka Kedok ini. Tadi kan katanya dia sempat WhatsApp ke PH-nya tergugat ya. iya, iya, Tadi mereka iya. mereka tadi sempat lockout nggak sih? Lockout atau memang walaupun keberatan mengajukan keberatan tapi mereka tetap ada di sidang atau keluar? Lockout. Cuma Ta- WhatsApp dulu. Soalnya tadi kan dia cuma ngomong tadi itu pokoknya karena nggak sesuai dengan apa sih hukum acaranya. Harusnya saksi dari pihaknya si DRG. Jadi kesannya nggak datang. Cuma tadi aku udah nanya lagi. Jadi bapak ini sama bapak ini nggak datang ya. Aku tanya tapi dia belum jawab sih. Aku coba tanya dulu lagi ya. Iya. Ya, tapi saya jelaskan dulu, Rit. Saya Iya jelaskan iya dulu, iya. Rit. Ada dia di situ. Pada saat jam pagi itu ada. Dia sudah membawa saksinya. Tetapi sidangnya jadwalnya bukan sidang saksi dia. Begitu, Rit. Makanya diberikan kesempatan ke Dokter O sama asistennya siapa namanya tadi. D apa Eda tadi. Manajernya ya. Nah, oke, di dalam sidang bukan dia walk out persidangan enggak, tapi di situ tuh enggak ada, cuman mic aja yang ada. Orangnya enggak ada, Rit. Gitu, Oh, Rit. iya. Oke, oke. Kalau kalau keluar kan mohon izin yang mulia, saya tidak sepakat, saya akan keluar begitu kan? Betul. Iya, Mister Z. Itu enggak ada, jadi kosong blong kayak bakso mangkok tok gitu loh, Rit. Iya, Mister Z. Mm-mm. Tapi alasannya apa kan saya harus tanyakan. Tadi ada Raffi. Raffi juga sudah menjelaskan di sini. Tunggu dulu, ada penjelasannya Raffi di sini. Mau dengarkan nggak? Mau Mister Z. Kan nggak penasaran sih. Oh ya, dengarkan dulu ya. Teman-teman, saya akan memutarkan ini eh, pengacara dari Raffi seperti apa penyampaiannya. Kelanjutan tadi, Bang. Ya, makanya seperti yang kami sampaikan, bahwa tadi pagi sudah dilakukan sidang sesuai dengan agenda yang disetujui oleh Mahkamah Agung. Ya, Mahkamah Agung menyetujui agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dari tergugat. Oke, dengar ya, pemeriksaan saksi dari tergugat. Sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dari tergugat. Oke, Rit? Oke, Mister Z. Sampai di situ ya. Sampai di situ. Kemudian mau ditayangkan nggak ya?
aja sih Mr. Ji, voice aja nggak apa-apa, nggak usah ditayangkan. Voice aja ya. Karena kalau ditayangkan tuh memakan waktu 3 jam, Rit. Iya nggak usah Mr. Z, makanya saya bilang voice aja. Iya, voice aja ya. Oke. Teman-teman setuju nggak? Setuju nggak? Tulis setuju. Kan kita mau lihat kita kan mau dengar suaranya, penyampaiannya, bukan mau lihat Ya. muka-mukanya. Ya kalau mukanya sih kurang menarik, Rit. Makanya. Iya. Ya, kurang menarik karena usia, Rit. Ya seperti saya deh. Tadi di sepanjang sidang agak memanas ya, ada perdebatan juga. Kalau dari pihak Abang menolak kehadiran saksi dari dari Nikita Mirzani, yaitu Dr. Oki. Itu mungkin seperti apa sih Bang? Baik, terima kasih rekan media. Agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Agendanya. Sebab minggu lalu 2 kali persidangan pihak penggugat telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksinya. Tapi itu tidak digunakan atau dimanfaatkan. Sehingga hari ini sesuai dengan agenda daripada yang telah ditetapkan dalam ikon, itu agenda pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Nah, walaupun ada tadi perdebatan dengan pihak majelis hakim, karena kita taat dan patuh atas ketentuan-ketentuan yang ada yang telah diputuskan oleh majelis hakim. Hanya sayangnya bahwa pengadilan ini terganggu dengan adanya keputusan yang pelintut-pelintut. Ya, yang tadi kami perdebatan, hakim masih mau memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk menghadirkan saksi. Ini ada apa sih ini? Kita nak tanya, ada apa? Nah, ada apa? Saya sudah jawab tadi. Kalau menurut pendapat saya begitu tadi. Gitu ya, tapi kan beda ya, Rit ya. Lanjutkan ya. Iya Mr. Z. Ya, jadi memang benar jadwal hari ini adalah keterangan dari saksi tergugat, tetapi hakim memutuskan lain. Begitu ya, lanjut. Selama ini kami dinyatakan ada apa dengan pihak tergugat. Siang ini kami menanyakan ada apa dengan pihak penggugat. Kemarin ditanyakan, ada apa dengan tergugat? Ada apa dengan pihak tergugat? Sekarang berbalik pertanyaan. Ini sekarang bertanya, ada apa dengan penggugat? Begitu ya. Dengan majelis hakim. Ini jadi Ada apa dengan majelis hakim? Begitu katanya ya. tanda tanya bagi kami. Kenapa agendanya pemeriksaan saksi pihak tergugat kok tiba-tiba kembali lagi kepada pemeriksaan saksi pihak penggugat? Itu kami sangat keberatan. Nah, ternyata dia ucapkan ya teman-teman, dia sangat keberatan dengan perubahan jadwal yang semestinya. Yang semestinya adalah pemeriksaan saksi tergugat, tetapi justru pemeriksaan saksi penggugat. Oke? Oke, Rit? Oke Mr. Z. Lanjut ya. Oke. Cantika, lanjut ya Cantika. Lah turu, wes turu Kan boten turu lempitik lambing. Oh, nggih, lanjut Mr. Ji. Wes turu, angel. Ndak tidur. Ndak. Angel, wes. Ojo ngisi. Iya, lanjut. Karena itu bertentangan dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Tuh, bertentangan dengan KUHP. Berarti dalam artian di sini pengadilan melanggar ketentuan di sini ya Pak? Justru itu kami sesalkan majelis hakim. Harusnya komit terhadap apa yang telah ditetapkan. Jangan seenaknya mengubah-ubah. Saat ini kan terjadi perdebatan pihak penggugat yang seperti minggu lalu. Penggugat menyatakan dia sudah datang jam 9.30 dan melihat kami hadir dalam absen 9.34. Jadi 9.30 dia datang dan melihat kami yang sidang sudah absen ke 9.34. Ini kan aneh. Ya, itu menceritakan yang kemarin bahwa
pengacara, kuasa hukum yang kemarin mengatakan bahwa saya sudah hadir 9.30 katanya. Sementara yang ini 9.34. 9.30 sama 9.34 duluan mana? Duluan 9.30. Tapi kok nggak hadir? Gitu loh. Harusnya kan dalam hal ini kami benar-benar merasa sangat miris dengan kondisi rekan-rekan kami ini. Kenapa? Kami itu advokat. Kami berdasarkan bukti-bukti dan data, bukan drama. Oke, dengan berdasarkan bukti dan data, bukan drama. Silakan, Rit. Iya, betul Mr. J. Karena ada pihak lawan, memang kebanyakan drama, bingung jadinya. Hmm. Ya, ya jelaslah mereka menyatakan seperti itu, Mr. J. Bukan drama, karena pihak tergugat berdasarkan memang fakta, bukti dan nyata, Mr. Z. Nah, kalau penggugat malah memang betul dramanya banyak, padahal waktu buat mereka diberikan banyak, tapi mereka banyak drama dengan alasan ini itu, tapi bingung gimana itunya, Mr. Z. Terserah mereka lah. Ya, kalau dramanya nggak dituntaskan, Rit, nanti dramanya tanpa akhir nanti. Biarkan Iya aja kayak dramanya drakor. Iya kayak drakor tanpa akhir. Iki ngomong piye to ceritane piye to cantik. Ayo coba piye. Iya dramanya kayak dramanya drakor tanpa akhir. Drakor ki apa? Lu drakor itu drama Korea. Oh, tak kira drama korupsi lah, gue lah. Drama korupsi. Saya lanjut lagi ya. Nggih, monggo. Loh, kok Azan, adan ya dilanjutin mene? ora azan. Hah? Ya mene kok adan to? Lho iki azan subuh, krungu ora? Tiba-tiba azan dong yang berkumandang. Iya, Mr. Reed. Kok itu tiba-tiba adan? Itu Subuh kayaknya. mungkin Mr. Z mungkin itu azan agar pihak penggugat sabar gitu, Mr. Z mungkin. Iya. Kita lompat-lompati ya teman-teman ya. Tergugat. Nanti akan lagi digoreng lagi bahwa karena ini sudah ketentuan dan sudah diputuskan oleh majelis hakim. Makanya di record disebutkan. Karena setiap sidang itu ada di record. Ada menyatakan bahwa hari ini sidang adalah saksi dari pihak tergugat, bukan saksi dari pihak penggugat. Tuh. Itu karena sudah ditulis di jadwal di ECOT itu. ECOT itu sistem elektroniknya pengadilan. Surat panggilan itu melalui ECOT. Kalau ECOT-nya seperti itu tapi pelaksanaannya berbeda, ya berarti pelintut begitu, Rit. Iya, Mr. Z, betul. Tapi kan makanya aku nggak tahu nih mau nyalain siapa, sebenarnya bingung deh. Rit, sabar Rit, kita nggak usah nyalain. Anggaplah semua benar. Yang di sini benar menurut dia, yang di sini benar menurut dia, begitu ya. Kalau yang di kita benar menurut kita, gitu aja Rit ya, aman. Pasti aman kalau hidupnya begitu. Oke, aman, siap. Iya aman. Kamu mau ngomong apa? Ya wes terserah kamu. Ya kamu mau apa? Ya wes terserah kamu. Lah kamu mau apa? Ya terserah saya. Aman pasti hidup itu. Kita lanjut. Kecuali majelis hakim yang berbeda, mungkin bisa nggak tahu apa yang diputuskannya. Jadi ini jelas, majelis hakim kami sangat keberatan. Majelis hakim kami sangat keberatan. Artinya dia juga nggak terima, Rit. Kita ini sudah sampaikan, tapi urusannya dia, yang sini urusannya dia, yang ini urusan kami, gitu aja sih, ya Rit ya. Oke, kita lanjut. Saya ada homemade. Maksudnya harusnya saksi dari tergugat, tapi yang hadir
Bukan, hadir dua-duanya. Jadwalnya adalah pemeriksaan saksi tergugat. Tapi hakim menyatakan pemeriksaan saksi penggugat. Itu fakta. Begitu ya, Ombit ya. Kita lanjut ya. Untuk mengadakan saksi kembali dari pihak penggugat. Ada apa dengan hakim? Netizen kawal ini. Hakim nggak boleh seenaknya ubah jadwal. Inilah yang disampaikan. Kalau kita semua itu hanya ngomong. Yang bisa melakukan protes dia. Makanya kita dukung. Ayo kita dukung. Dukung kita ayo. Nah gitu. Kita dengarkan lagi ya. Dari kesalahan hakim, bukankah dari pihak abang kemarin sangat menginginkan kehadiran sebagai saksi itu sendiri supaya pada akhirnya jelas terang. Ratna Ambar, balon biru kemarin nggak datang karena dirujak di medsos, risih, akhirnya datang bukan pada jadwalnya. Iya. Wah, kalau anak sekolah ini jam olahraganya kemarin, hari ini pakai kaos olahraga, contohnya begitu loh. Contoh. Jadi begini ya, seperti yang katakan teman saya tadi ya, kami ini advokat, ya, terus ini ya, untuk acara di pengadilan itu kita sesuai dengan agenda sidang. Oh benar, acara di pengadilan, sidang di pengadilan itu sesuai dengan agenda sidang. Tapi kalau yang tadi tidak sesuai agenda sidang, ngono loh. Sweety, harusnya saksi tergugat gugur 2 kali gak datang. Kenapa hakim masih kasih peluang? Ada apa dengan hakim? Gugur kalau ditambahi ke jadi kegugur. Kalau diakhiri an jadi kegugur an. Agenda sidang ini ada di dalam ekor, ya. Ini tercatat di Mahkamah Agung. Agenda ini adalah pemeriksaan saksi dari tergugat, ya. Oleh sebab itu kami hari ini datang adalah untuk pemeriksaan saksi tergugat. Ya, dia menjelaskan karena ada panggilannya melalui ekor, dia harus datang untuk pemeriksaan saksi tergugat, tapi nyatanya dalam pelaksanaannya menjadi pemeriksaan saksi penggugat. Inilah yang jadi persoalan bagi mereka. Tapi kalau saya sudah sampaikan tadi, saya itu nggak penting dengan proses-proses, yang penting hasil akhir. Tapi karena penggugat melakukan intervensi ke dalam pengadilan, nggak tahu mereka kekuasaannya begitu besar untuk mengintervensi pengadilan, sehingga hakimnya linglung. Hakimnya linglung, dia bilang. Ya, memberikan mereka kesempatan untuk mengajukan saksi, ya. Nah, jadi tidak masalah lah. Kalaupun dia mengajukan saksi silakan, ya. Kami juga. Udah biarin aja, soalnya hakim punya pertimbangan kalau nggak direspon bakalan gaduh huru-hara. Tuh, tak kasih tahu Pak. Jadi Bapak biarin aja Pak, yang penting putusannya, hasil akhirnya gitu loh Pak. Oke Pak? Diberi kesempatan juga menambah bukti, nggak apa-apa aku kata. Apakah hakim ini yang benar yang mana nih? Apakah hakim diintervensi? Rid, silakan Rid. Apakah hakim diintervensi Rid? Silakan Rid. Baik, Mr. G, menurut saya sebenarnya bukan intervensi sebenarnya. Lebih kepada memang agar tidak menjadi permasalahan perdebatan di kemudian kelak, karena memang kesaksian daripada saksi yang ingin mereka hadirkan tidak dihadirkan, ataupun agar mereka nanti tidak lagi mengungkapkan bahwa saksi kami kok nggak boleh sih dihadirkan, saksi kami kok tidak bisa sih dihadirkan, saksi kami kok nggak bisa sih dimunculkan, seperti itu Mr. Z. Kalau untuk sampai saat ini, saya memang tidak ada berpikir bahwa ada intervensi, tetapi memang profesionalnya mungkin kesabaran hakim tinggi dan memberikan kesempatan 1 kali lagi agar penggugat
agar bisa menghadirkan saksinya, agar nanti tidak digoreng-goreng kembali, Mr. Z. Kalau intervensi saya masih kurang setuju karena memang ini belum hasil, Mr. Z. Ya, sama persis. Kalau saya ini mengatakan begini, jangan sampai gara-gara tidak terakomodir, justru itu akan dijadikan masalah di belakang hari. Itu, jangan sampai gara-gara ini, yo masalahnya kami tidak ada saksi, saksinya kami tidak ini, tidak itu. Di belakang hari, ngomel-ngomel aja tuh gatal telinga. Maksudnya, biar aja. Ini menurut saya ini sengaja mengakomodir, menghindari plesetan-plesetan di belakang yang lebih kejam. Menurut saya, karena kalau tidak diakomodir ini, meskipun ini salah ya, karena kalau tidak diakomodir ini, wah lebih ngeri. Ya untung aja diakomodir. Nah nanti yang penting putusannya menyenangkan buat mereka-mereka ini, gitu. Mr. Z, kalau nggak Ya, salah, alasan pertamanya itu nggak hadir, kalau nggak salah, tapi aku dengar dari si timnya tuh apa ya, umroh ya, nggak sih, nggak datang. Kedua, yang dia si DRO ngomong gini kan, saya salah, saya pikir lokasinya di sini, ternyata lokasi di sana. Itu jadi karena alasan itu tuh membuat pihaknya si lawyer ya DRG marah karena alasan dua itu loh. Lo tuh kayak mohon maaf ya, kayak DRO tuh kayak nggak niat jadi saksi. Ya udah sekarang tinggal kita nih, tapi kayak masih diizinin. Alasannya tuh kayak nggak logik gitu loh. Ngerti nggak? Dia nggak datang gitu loh. Kemarin tuh kalau nggak salah diwawancara dia bilang salah lokasi. Iya. Dan mungkin Mr. G, pihak DRG kesel dong Mr. G difitnah bahwa mereka mengatur-ngatur hakim dan persidangan. Itu mungkin Iya. sebab dan akibatnya, bukan berarti 100% mereka marah ataupun keberatan besar hari ini karena memang faktor bahwasannya memang mereka masih bisa diberikan kesempatan gitu Mr. G. Kan memang kan kita ketahui bahwa 2 kali persidangan itu untuk menghadirkan saksi dari penggugat Mr. Z. Tapi kan ya betul lah, itu sebenarnya memang mereka tidak salah sama sekali karena memang sesuai dengan prosedur Mr. Z ya. Tapi kan balik lagi ke penggugat. Bagaimanapun kita sampaikan walaupun benar, bagi mereka salah Mr. Z. Intinya gitu saja. Iya. Oke. Mungkin Itu gini, pun. kenapa dikasih kesempatan takutnya dibully lagi kayak yang udah-udah. Kayak gitu, contoh kayak hakim yang kemarin, JPU yang kemarin. Begitu, positif aja lah berpikirnya kalau menurut aku. Oke, bagaimana menurut Bu Cantika? Bagus Bu Cantika, tidak berpendapat teman-teman ya. Selesai dulu sampai di situ. Ya, Molor. pendapat saya sama seperti Sela lah, nurut. Oke. Bagus kalau begitu Cantika. Tetap nonton Cantika, jangan sampai kamu tertidur ya Cantika. Tidak lah, saya Awas. lagi beres-beres baju. Nanti kalau kamu tertidur akan ada yang datang. Siapa? Mr. Ji ya? Kalajengking. Kalajengking. Kamu akan didatangi kelabang. Katanya Suwiti, kok hakim takut dibully? Itu resiko profesi, tetap utamakan profesional. Iya betul, profesional harus. Tapi tetap hakimnya tetap takut sama kelabang toh. Oh iya, takut sama kelabang. Kelabangnya kan soalnya Iya. itu. Kok nek diparani kelabang piye? Ya digigit Tapi kan. tapi kan iya bener sih, maksudnya saya memang setuju dengan Kak Switi, itu memang harus profesional, tapi kan kita lihat Kak konteksnya seperti apa dulu sebenarnya. Karena kan memang ini konteksnya itu saya bukan mendukungnya, maksudnya mereka menggugat tapi nggak ada saksi, memang itu logikanya itu nggak masuk gitu kan. Cuman kan Ya. karena memang walaupun mereka mereka mengetahui mereka itu udah salah, tapi kan mereka meminta banget untuk dihadirkan. Walaupun memang itu kesaksiannya masih lemah ataupun amburadul seperti itu Kak. Memang betul harus profesional, tetapi kita harus melihat sebagaimana konteksnya gitu Kak. Karena ini kan gugatan perdata bukan pidana ya. Iya, kita harus berpikir ke belakang. Jangan sampai, ini kan saksinya, ini kan cuma saksinya yang ini aja, nggak ada saksi lain.
Jangan sampai gara-gara ini tidak dihadirkan, tidak diakomodir, tidak didengarkan, kemudian tiba-tiba ada putusannya ini, pasti ini yang jadikan bahan. Gara-gara saksi kami tidak dihadirkan, itu masalahnya. Ya, meskipun agak menurun nih, tensinya, menurunkan ketidakprofesionalnya, tapi tujuannya itu mulia. Supaya di belakang hari, saya mengambil keputusan itu adil. Kenapa? Saya mendengarkan saksinya dia, apalagi yang mau digoreng-goreng. Tidak ada kesempatan untuk menggoreng. Nah, inilah maksud dan tujuannya. Menurut pendapat saya gitu. Daripada ini tegas, disiplin, memegang undang-undang, tetapi justru menjadi bulan-bulanan di belakang, mendingan begini nih. Saya sedikit kalau kan tidak menyampaikan nih, hakim tidak menyampaikan itu kepada saya, tapi itu naluri saya tuh seperti itu. Lebih baik dia mengakomodir, tetapi di belakang dia tidak akan dianggap cacat dalam mengambil keputusan. Begitu sih, Rit, menurut saya, Rit. Ya, Mr. Z. Makanya saya bilang itu balik lagi memang sesuai dengan konteks yang ada, gitu saja. Iya, soalnya ini berbahaya nanti ketika diputuskan kalah. Wah, ini yang akan dijadikan bahan, Rit. Ini yang akan dijadikan bahan, nggak ada bahan lain. Iya, Mr. Z, karena kan dari awal saja mereka sudah menggebu-gebu loh. Gimana tidak malu? Nah, nanti pasti banyak alasan mereka. Bayangin loh, mereka katanya punya 44 bukti screenshot segala macam. Apalah buktinya itu nggak tahu. Nah, sedangkan di pengadilan aja, di pidana, bukti bukan cuma 44. Berjibun bukti chat, ekstraksi chat, WhatsApp, dan keseluruhan. Dan yang mereka sampaikan itu pasti potongan-potongan, bukan bukti chat keseluruhan. Itu yang kita pahami bahwa gak usah pihak tergugat menurut saya tidak takut sama sekali dengan kesaksian